Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita doakan ya bersama-sama semoga teman-teman semua baik-baik aja, dan yang terdampak virus ya, semoga cepat dipulihkan oleh Allah, semoga cepat diangkat penyakitnya gitu loh ya. Nah, pada kesempatan ini gue pengen share nih ke kalian nih tentang hikmah hikmah dibalik wabah virus corona. Ada banyak hikmah yang yang dapat kita ambil ya, kita jadikan pelajaran buat kehidupan selanjutnya. Pertama, seluruh rakyat jadi peduli kesehatan ya. Diinformasikan kepada masyarakat bahwa menjaga kebersihan. Nah, itu baik ya, teman-teman. Karena juga kan kebersihan itu sebagian dari iman ya kalau yang buat muslim ya. Jadi kalau buat muslim sekalian mengamalkan hadis Rasulullah ya. Ini kalau kalian lihat nih saya pakai masker tisu karena nggak punya masker yang kain atau ini ya, yang penting dihambat aja udaranya gitu loh. Sebetulnya saya di rumah ya, lagi menjalankan ininya dari pemerintah, saran itu isolasi diri, karantina di rumah, pokoknya di rumah aja gitu loh. Dan saya di rumah beraktivitas seperti halnya umat muslim ya, ya yang nggak diam-diam main HP terus gitu loh, berkomunikasi dengan anggota keluarga seperti saudara dan ayah dan ibu, bercanda-canda, jadi terjalinlah uh, uh, kehangatan quality time dalam keluarga ya. Nah, itu salah satu hikmahnya juga ya. Dan salah satu hikmahnya juga kita diedukasi oleh dokter-dokter hebat di Indonesia ya tentang penggunaan masker, teman-teman, yang melindungi saluran pernafasan teman-teman semua ya. Kalau digunakan ya di luar rumah ya, digunakan selain antisipasi buat virus juga menyaring polusi udara, teman-teman. Dan juga ada ilmunya menggunakan masker. Nah, kalian bisa lihat di YouTube, searching, biar kesehatan selalu terjaga ya. Terus yang selanjutnya mengamalkan sila kedua dan ketiga. Apa itu sila kedua dan ketiga ya di Pancasila Republik Indonesia, dasar dasar Republik ini ya, dasar-dasar Republik ya. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita ambilnya kemanusiaan yang beradabnya ya. Kalau adil itu dari skala pemerintahan ya, mencoba adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu dia makan itu oleh semua rakyat Indonesia dalam kondisi bersama-sama melawan virus corona ini ya. Dan juga di sisi lain ya, dari dokter Tirta ya, juga katanya harus melawan juga yang namanya buzzer politik yang menggoreng-goreng informasi, yang menciptakan bad information dalam situasi virus corona ini, teman-teman ya. Jadi yang kedua itu kemanusiaan yang beradab ya, jadi beradab kepada sesama, meningkatnya toleransi, meningkatnya saling peduli dalam hubungan sosial ya. Kan isolasi di rumah gitu kan, karantina di rumah gitu kan, di rumah aja gitu kan. Nah, jadi saling peduli antar sesama keluarga, sama tetangga ya. Nah, jadi ada komunikasi sosial, apa sih namanya ya,
ya ada komunikasi semacam itulah ya. Dan terbentuknya hubungan sosial ya, yang selama ini cuek-cuek gitu kan. Jadi dianjurkan untuk saling peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi yang lemah membantu yang lemah, yang punya kelebihan harta membantu yang kurang hartanya gitu, dengan memberikan makanan, perhatian atau segala macamnya. Dan juga terbentuknya ini komunitas-komunitas sosial ya, gerakan sosial ya, yang cerminan dari sila berikut ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Itu yang keempat ya. Kalau yang ketiga apa sih? Mulai lupa saya. Ketuhanan yang Maha Esa, Persatuan Indonesia. Jadi yang ketiga ini juga diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia bersama pemimpinnya. Kita bersatu melawan corona, kita bersatu melawan virus corona ya. Bersatu seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia ini bersatu untuk melawan virus corona dengan mengikuti anjuran dari pemerintah ya, yaitu karantina diri di rumah aja, lakukan aktivitas seperti biasa ya. Kalau buat muslim sih tingkatkan ibadahnya, doakan sesama ya, berdoa juga yang seperti diajarkan oleh ustadz-ustadz yang terkenal dan yang tidak gitu kan. Pokoknya ustadz-ustadz mubalik, ulama-ulama Indonesia ya, kan ada tuh surat al-anbiya segala macam gitu, itu diamalkan juga. Banyak juga sholawat di rumah ya, pokoknya berzikir kepada Allah, minta perlindungan. Bertambahnya pendapatan influencer yang membuat konten edukasi tentang virus corona ya. Jadi di YouTube itu ya, influencer ya yang berkarya tentang wabah ini ya, segala informasi tentang wabah ini. Jadi banyak viewernya gitu ya. Terus Google ngebayar ke mereka gitu. Jadi untuk para influencer yang aktif gitu ya, banyak subscriber dan viewernya, berdonasi lah. Tapi udah dilakuin loh oleh influencer Indonesia seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, Ridwan Hanif, dan yang lainnya, dan teman-teman influencer ya, yang digerakkan oleh Dr. Tirta ya. Sampai-sampai ada yang jual mobil katanya gitu, kata Dr. Tirta di live IG-nya gitu. Kayak Ridwan Hanif tuh Bang Ridwan Hanif mau ngejual mobilnya untuk uangnya didonasikan gitu untuk ya pokoknya untuk kebutuhan medis ya, terutama ya untuk para tim medis dalam melawan virus corona ini. Terus selanjutnya kesadaran penggunaan masker dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Nanti setelah wabah ini mungkin kebiasaan masyarakat kan berubah ya terhadap pelindungan diri, terutama ya self confidence ya, confidence itu percaya diri, self protect ya terhadap lingkungan luar dan virus dan segala macam. Dia meningkat kesadarannya untuk menggunakan masker ya. Tapi kita juga jadi tidak menggunakan masker medis yang harusnya dipakai oleh petugas medis ya, bukan medis ya. Untuk saat ini disarankan untuk menggunakan masker kain dengan bahan dasar katanya bahan dasar di pengalaman di Islandia, di Iceland itu berdasarkan memang populasinya kan sedikit bisa di Eropa ya, efektivitasnya sampai 70% ya untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus ini. Mereka bisa mengetes itu kalian bisa lihat di jadi jurnal mau muda, mau tua, mau sehat, University mau ya. enggak itu dites semua. Saya dapat dari jadi tidak pandang bulu ya, bukan hanya yang Dr. sakit. Tirta dengan Dr. Berlinda ya, pokoknya itu teman Dr. Tirta. Kalian bisa juga lihat di internet ya.
Terus hikmah selanjutnya berdampak pada penurunan polusi udara setelah udara jadi bersih. Ini belum dihitung persentasenya berapa, yang penting kita lihat di jalanan udah sepi gitu ya, jadi yang berkendara yang menggunakan jalanan itu berkurang drastis teman-teman, dengan adanya gerakan di rumah aja, himbauan buat di rumah aja, dan karantina wilayah ya. Jadi mobilitas dari penduduk yang terkena wabah itu dikendalikan negara, dan itu berdampak pada ini kualitas udara ya. Jadi udara jadi bersih gitu kan, sedikit bersih karena berkurangnya polusi dari asap kendaraan gitu kan, yang biasanya rame di jalanan, banyak polusinya asap, sekarang udah berkurang men. Lihat aja di kota-kota manapun yang bergeopenalti bisa survei itu ya. Selanjutnya, hikmah selanjutnya terbentuknya peraturan ya teman-teman, peraturan baru dalam menangani pandemik ini ya, kebijakan lockdown di virus seluruh atau pandemik wilayah apapun Indonesia. nantinya di masa depan Namun ya. yang ada Jadi adalah udah ada aturannya loh karantina wilayah. Pemerintah yang sudah akan menyiapkan diberlakukan. rancangan peraturan pemerintah Ini tentang karantina lagi wilayah dirancang untuk oleh pemerintah mengantisipasi ya, sejumlah daerah yang akan terutama mengambil kebijakan tersebut dalam mengantisipasi penyebaran virus yang corona. telah diumumkan oleh Profesor Mahfud MD ya sebagai selanjutnya. Ada lagi nih simulasi kehidupan era 5.0 ya, seperti yang dicanangkan yang telah diuji cobakan di Jepang ya. 5.0 ini semua di rumah aja aktivitasnya ya. Kebanyakan lebih dari 50% di rumah aja ya. Jadi ntar yang antar ojol makanannya, yang ini perkuliahan atau aktivitas online semua ya, menggunakan teknologi semua ya. Bahkan itu mungkin bisa terjadi, dan ini awal dari kebiasaan baru itu, banyak di rumah ya kan, main menggunakan kuota, beli paket lewat aplikasi, bertransaksi yang berhubungan tentang uang dengan e-money digitalisasi lah pokoknya ya semuanya itu ya, termasuk belajar lewat aplikasi digital seperti YouTube dan sebagainya gitu ya, atau website-nya sekolah-sekolah atau universitas ya. Terus yang terakhir nih, yang dari gue ya, dari gue pikir yang gue rangkum ya dari semua video-video yang gue dapat dari YouTube dan segala macamnya. Terus simulasi pembelajaran online sungguh nyata ya. Kan semua universitas dan sekolah diliburkan ya, jadi pembelajaran beralih pada sistem online ya. Jadi ini era baru ya, seperti halnya ruang guru ya. Semua guru Indonesia akhirnya menggunakan teknologi dalam tetap menggerakkan belajar gitu kan, penggalakan belajar tetap ya. Dengan adanya situasi seperti ini, semua guru di Indonesia menggunakan teknologi dalam dunia pendidikan gitu, terutama berbasis online. Kan bisa tuh ya, kalau ngasih tugas bisa lewat link Google Drive gitu ya kan, contohnya ya. Dan jangan lupa juga teman-teman buat mengkonsumsi rempah-rempah alami Indonesia ya, untuk sebagai penguat antibodi ya, seperti jahe, rebusan jahe ya, madu plus air hangat. Untuk makanannya kayak berupa sayuran, brokoli ya teman-teman ya. Terus sayur-sayur yang kayak bayam itu bagus tuh ya. Terus makan juga buah-buahan, dan juga yang bagus itu makan kurma teman-teman ya.
ya, makan kurma. Terus buat makan telur juga, telurnya jangan digoreng tapi direbus teman-teman. Direbus itu lebih baik, tapi yang putihnya aja yang dimakan karena itu sumber protein kata dokter Tirta ya. Saya cuma melanjutkan informasi dari yang ahlinya buat teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Apalagi ya, kanan minuman ya, rempah-rempah juga banyak yang lain kayak cangkeh, buah pala, serai ya. Nah, itu bisa direbus ini ya, buat mencegah memperkuat diri ya. Dan jangan lupa juga minum konsumsi vitamin C dan vitamin E, katanya juga bisa untuk melawan virus dalam tubuh ya. Vitamin E dari sayur toge ya, kecambah ya. Nah, dan vitamin C bisa dari perasan lemon, jeruk, dan prune, buah-buah yang mengandung vitamin C. Pokoknya kalian searching aja di Google banyak gitu ya. Jadi selama di rumah aja jangan habiskan waktu sia-sia teman-teman, jangan main PUBG mulu, main game mulu ya. Cari informasi-informasi yang bermanfaat untuk menambah wawasan kalian, menambah iman, menambah daya pikir gitu kan ya. Saya yakin banyak di antara teman-teman yang berpendidikan gitu kan, yang mendengar video ini, yang mengikuti video-video lainnya gitu. Jadi semua video-video yang udah ada itu pasti bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dari dokter informasinya itu atau dari ustadz gitu, bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan saya hanya melanjutkan sebagai perpanjangan lidah ya dari mereka semua, atau dari channel-channel kayak Deddy Kobuzer yang mengedukasi gitulah, channel-channel yang mengedukasi itu bisa dipertanggungjawabkan semua. Dan saya hanya penyambung lidah ya teman-teman, dan kalian bisa ini ya, subscribe dan ini channel ini ya, ini karena ini sumbernya dari teman-teman influencer semua. Nah, saya baru ini juga ikuti dokter Tirta ya. Saya jadi fans gitu, dia punya gerakan yang bagus ya, yang bisa diikutin oleh seluruh pemuda Indonesia, seluruh masyarakat intelektual yang muda, yang masih kuliah ya, mahasiswa bisa ngikutin tuh ya, baik influencer maupun mahasiswa biasa itu ikutin dokter Tirta, gerakan-gerakan sosialnya, gerakan-gerakan ini. Kalian mungkin lebih tahu dari saya ya gerakan apa itu, saya agak-agak lupa sedikit gitu ya. Mungkin itu hikmah-hikmah ya, yang ada beberapa gitu kan, mungkin nanti akan diperjelas oleh para ahlinya, terutama ustadz nanti juga akan berceramah tentang hikmah seperti ini gitu loh, dari bidang sosial, dari bidang intelektual, dari bidang pengadaan sistem SOP, peraturan pemerintah. Nah, ini hal yang terjadi sekarang ini pelajaran untuk generasi kedepannya nanti, untuk menggunakan segala sistematis dan ilmu yang ada saat sekarang ya. Jadi kalau ada pandemik lagi, hal-hal semacam ini perlu diperhatikan ya, untuk generasi ke depan yang memimpin Indonesia. Itu pesan saya. Jadi mungkin bisa lebih cepat menangani wabahnya kalau ada virus baru lagi nanti, COVID berapa lah gitu ya kan, yang akan menjadi pandemik di dunia ya. Nah, terus satu lagi informasi yang mengalir di benak saya ya, tentang pemberitaan news di media-media televisi ya, itu semua bad news semua ya, yang menggelisahkan masyarakat, yang menciptakan polemik di masyarakat ya, menciptakan was-was segala macam ya, yang berhubungan dengan psikis ya. Nah, jadi buat masyarakat, kurang-kurangin nonton TV, banyakin nonton YouTube aja nggak apa-apa ya. Banyak ceramah di YouTube juga, banyak informasi menarik di YouTube ya.
oh nggak ada kuota ya. Udah kuota ya nikmatin aja. Jangan lupa juga ketawa setiap hari ya. Nah, bikin lelucon di rumah, pas di rumah aja itu ngobrol-ngobrol, bikin lelucon, bikin kegiatan seru di rumah ya. Oh ya, jangan lupa juga berjemur teman-teman, biar badannya hangat gitu ya kan, dia reaksi kimia dalam tubuh jadi meningkat tuh ya. Nah, dan virus itu terbakar terbakar ya teman-teman ya. Apalagi ya, udah minum, udah makan. Oh ya, makan jangan lupa ya teman-teman, makan yang banyak. Kan banyak itu penting ya, buat sebagai biar tubuh kita kuat gitu loh, metabolismenya kuat untuk melawan virus ya. Terus apalagi ya teman-teman ya, mungkin itu dulu ya teman-teman. Mungkin nanti ada hikmah-hikmah lainnya dari mulut-mulut lain di luar sana yang lebih ahli dari saya ya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Buat smart people, buat young people, buat people yang intelektual ya. Nah, jangan lupa juga baca jurnal-jurnal penelitian ya teman-teman intelektual ya. Nah, kalian bisa diskusikan hikmah-hikmah ini. Nah, bisa mungkin ada lagi yang lain ya. Sekian dari saya. Thank you udah menyimak apa yang saya bicarakan. Semoga teman-teman sehat selalu ya, jaga kesehatan ya, dan hindari kerumunan teman-teman kalau bisa ya, hindari kerumunan, ikuti anjuran pemerintah intinya itu ya teman-teman ya. Saya doakan teman-teman panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki melimpah, lancar rezeki ya, permudah urusannya, permudah dapat jodoh ya, permudah dapat jodoh ya. Jangan lupa berdoa teman-teman, jangan lupa menjaga itu lebih baik daripada mengobati teman-teman ya. Thank you, see you next time all people.